Assalamualaikum Sobat Football United. Ringan amatiran ala gua. Ya, Manchester United, Ruben Amorim sudah sudah waktunya ini ya dari Ruben Amorim. Dari situ, dari apa yang terjadi musim ini, di konten kali ini gua ingin membuat semacam kayak ekspektasi, harapan gua seperti apa sih dengan Manchester United musim ini, terutama setelah adanya pergantian manajer ke head coach dari Erik ten Hag, Ruud van Nistelrooy dulu ya di tengah-tengah, lalu ke Ruben Amorim. Pengharapan gua, ekspektasi gua seperti apa? Di konten sebelumnya gue sempat membandingkan dengan keadaan Sir Alex Ferguson yang juga sama ya, masuk di bulan November di musim, pada saat itu musim 86-87, dan di akhir musim Sir Alex Ferguson ini membawa Manchester United finish di peringkat ke-11. Saat ini Manchester United juga atau sedang dalam keadaan yang terpaut cukup jauh jika dibandingkan dengan papan atas. Manchester United ketika gue bikin video ini ya, itu berada di peringkat ke-13, terpaut 6 poin dengan Arsenal di peringkat ke-5 dan juga Chelsea di peringkat ke-4. Jadi, dan juga Aston Villa ya, karena mereka bertiga ini memiliki poin yang sama, 18. Manchester United terpaut 6 poin. 6 poin kalau dilihat apakah ini poin yang banyak? Bisa dibilang iya, gue bilang sedikit juga, antara iya dan tidak. Artinya Manchester United ini harus bekerja keras menurut gue ya di sisa musim ini untuk bisa mengejar ketertinggalannya, di mana ada banyak tim ya di atas Manchester United kali ini yang memiliki keinginan juga untuk finish lebih tinggi posisinya, bahkan mengincar juga posisi Eropa ya kan, itu adalah di 5 besar. Akankah Manchester United berhasil nih seperti tujuan utama di awal musim untuk finish di posisi 4 besar, mendapatkan tiket Liga Champions untuk musim depan? Well, gue juga harus melihat bagaimana keadaan skuad dari Manchester United di pertandingan atau keadaan di musim ini ya, dimana Manchester United terlihat jelas bahwa karakter dari para pemainnya ini tidak bisa belum bisa distabilkan ya. Terlihat bagaimana fokus itu sering sekali masih selesai di tengah jalan, sering sekali fokus ini juga tidak bisa terjadi sampai dengan menit bermain itu habis. Menurut gua ini juga menunjukkan karakter, dan ini memegang peranan penting. Bukan hanya soal teknis taktik semata ya, karena teknis dan juga taktik itu tanpa adanya komunikasi yang bagus, tanpa adanya mental yang bagus, tanpa adanya karakter yang bagus, ya tidak akan kemana-mana. Dan nampaknya ini problem dari Manchester United dari musim lalu, bahkan masih juga dengan musim ini. Bagaimana Manchester United secara permainan misalnya bisa menghasilkan dominasi ya, tapi tidak secara konsisten. Bisa menghasilkan peluang yang banyak, tapi tidak pada penyelesaian. Menurut gue ini problem lebih ke konsentrasi, fokus, dan juga karakter. Dimana Premier League ya, ini bukan kompetisi yang ini kompetisi yang top, kompetisi yang tinggi, dan Manchester United banyak juga dihuni oleh pemain-pemain yang belum kuat secara pengalaman misalnya, dan juga karakter ya. Dan menurut gue ini salah satu faktor yang mengakibatkan ya akhirnya sampai dengan bergantinya manajer, karena bagaimanapun juga Manchester United ataupun manajemen Manchester United ini melihat juga kepada hasil. Balik lagi nih, dengan keadaan yang seperti itu, apakah Manchester United bisa finish lebih tinggi? Ada di mana kira-kira? Pengharapan gua posisi Manchester United di Liga Inggris ya, sekali lagi di Liga Inggris. Ya, feeling gua Manchester United sulit nih untuk berada di 4 besar. Di polling yang gua lakukan di channel Football United ya, gue menanyakan kepada Sobat Football United nih, tidak ada yang benar, tidak ada yang salah ya, karena gue melakukan polling. Gue ingin menanyakan kepada Sobat Football United, kira-kira di mana Manchester United ini akan finish di akhir musim nanti. Dari 4.300 suara ini, 4 besar tiket UCL ada di peringkat pertama dengan 59%. Lalu setelahnya peringkat 5 tetap ke Eropa, ini 21%, peringkat 6 sampai 8 13%, lebih jelek daripada musim lalu. Artinya di luar 8, peringkat 8 ya, ini ada 7%.
Dari situ kesimpulannya bahwa ya hampir 60% memperkirakan Manchester United ada di 4 besar. Dan kalau melihat situasi saat ini ya, menurut gua itu berat sih. Itu begini. Harapannya tentu saja Manchester United, kalau soal masalah harapan ya, gua ingin Manchester United bisa finish di peringkat yang setinggi mungkin. Tapi di sisi lain gue juga harus realistis. Ini bukan karena ya bang pesimis atau gimana, enggak. Gue berusaha untuk realistis. Pergantian di tengah musim ini bukan sesuatu yang mudah gitu ya. Ini bukan sesuatu yang, apalagi Ruben Amorim akan membawa konsep bermain yang berbeda, di mana adaptasinya ini ya terjadi dengan musim kompetisi yang sedang berjalan. Ini bukan hal yang mudah. Dari situ gue mengatur ekspektasi gue. Harapan gue Manchester United ini bisa ke zona Eropa, artinya bisa di 5 besar. Itu saja sudah sulit banget gitu. Dan melihat keadaan tim-tim lain, ada Liverpool, Manchester City, Chelsea, Arsenal, Aston Villa, Tottenham Hotspur yang saat ini berada di di atas Manchester United, belum lagi juga Newcastle, belum lagi juga Brighton, belum lagi juga kejutan Nottingham Forest ya. Gue menilai Manchester United akan, prediksi gue ya, ringan amatiran, akan berada di luar zona Eropa sih. Gue melihat mungkin di peringkat ke-7 menurut gue. Gue bisa jadi salah ya, tapi gue melihat ada di peringkat situ. Harapan kalau sekali lagi kalau dibalikan soal masalah pesimis optimis harapan, yes gue berharap Manchester United bisa finish setinggi-tingginya ya, setinggi-tingginya. Tapi prediksi gue ada di peringkat ke-7. Ya situasi pergantian manajer di tengah musim itu bukan sesuatu yang mudah sih menurut gue ya. Tapi gue bisa jadi salah ya, tapi itu perkiraan gue ada di peringkat ke-7. Lalu bagaimana dengan harapannya, prediksi ada di peringkat 7, harapannya bisa tembus di zona Eropa setidaknya 5 besar. Lalu bagaimana dengan FA dan juga Carabao? Ini juga bukan hal yang mudah karena ini merupakan turnamen dengan karakteristik berbeda dengan liga ya. Manchester United menjadi juara FA musim lalu, 2 musim lalu menjadi juara di Carabao ya. Nah, bagaimana saat ini? Menurut gua harapannya Manchester United bisa berjalan sejauh mungkin. Kalau perlu ke Wembley lagi, baik itu di Carabao maupun di FA. Tapi gua melihat atau memprediksi Manchester United mungkin mentok di semifinal ya. Untuk FA, dan mudah-mudahan di Carabao bisa lebih jauh lagi sih. Artinya bisa masuk final. Mudah-mudahan seperti itu ya. Dan sekali lagi ini bukan hal yang mudah. Perlu permainan yang lebih pragmatis, menurut gue seperti itu sih di turnamen seperti kayak Carabao maupun juga FA. Yang penting menang, itu saja gitu. Dan semoga Ruben Amorim bisa melihat juga dari sisi seperti itu gitu. Karena bagaimanapun juga hasil tuh dilihat. Dengan 2 trofi di 2 musim kemarin, banyak fans juga yang mengharapkan ada trofi di musim ini. Dan gue melihatnya, baik itu Carabao maupun FA, ini lebih besar peluangnya, bahkan dibandingkan dengan Europa League yang dimana kompetisinya formatnya musim ini lebih complicated ya, lebih rumit gitu. Dan untuk Europa League ya Manchester United gue harapkan bisa jauh juga di knockout ya. Gue berharap sih benar-benar Manchester United itu bisa masuk final ya, harapannya seperti itu. Walaupun prediksi sih mungkin di perempat final atau semifinal sih. Sekali lagi ini prediksi, gue bisa jadi salah ya. Gue harapkan sih dengan adanya Ruben Amorim yang masuk ini bisa memberikan efek kejut positif kepada penampilan Manchester United serta hasil di atas lapangan. Tapi bagaimanapun juga ketika menyampaikan misalnya prediksi ataupun perkiraan, gue berusaha untuk seobjektif mungkin. Ya di Liga untuk bisa lolos, sekali lagi untuk bisa lolos ke Eropa untuk musim depan, menurut gue ini bukan hal yang mudah. Tapi di sisi lain dari manajemen tentu saya berharap Manchester United bisa tembus ke Liga Champions ya kan. Karena dengan lolosnya ke Manchester United ke Liga Champions ada pengaruh di sisi finansial. Kalau berbicara terkait dengan posisi Liga Champions antara Premier League dan juga Europa League, karena menjadi Europa League ini kan bisa ke Champions League. Gua melihat ya, dengan keadaan saat ini yang ada di papan klasemen, nampaknya ya gue melihat masih lebih terbuka pintu lewat Europa League sih. Dengan ya Manchester United
tampil mungkin lebih pragmatis, bagaimana dia bisa lolos ke knockout, dan nanti di knockout bisa tampil juga konsisten pragmatis ya, artinya tetap yang diutamakan adalah hasil, sementara di liga ini mungkin lebih mengutamakan proses gitu loh, terutama sistem permainan yang berbeda, kabarnya demikian ya, yang akan diimplementasikan oleh Ruben Amorim di Manchester United. Kurang lebih seperti itu Sobat Football United ya, yang terkait dengan situasi adanya Ruben Amorim ini, terkait dengan harapan gua, ekspektasi gua, sekali lagi ekspektasi gua untuk Liga Manchester United semoga bisa berada di peringkat ke-5 walaupun perkiraan gua ada di peringkat ke-7. Lalu untuk Carabao dan juga FA, harapan gua Manchester United bisa berjalan jauh, bahkan memenangkan salah satu trofi lagi, mungkin di Carabao, mungkin di FA ya. Tapi perkiraan gua nampaknya di semifinal ataupun di final ya. Kalau final mudah-mudahan bisa juara sih, tapi ya sekitar semifinal dan juga final, mudah-mudahan seperti itu. Europa League, harapan gua Manchester United bisa berjalan jauh di knockout. Prediksi harapan gua bisa juara ya di Europa League, karena gua melihat inilah pintu paling realistis untuk bisa ke tiket Liga Champions. Dengan perkiraan gua mungkin Manchester United di perempat final atau semifinal. Gua bisa jadi salah, tapi harapan gua, prediksi gua bisa jadi salah, tapi harapan gua semoga tembus semua. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, follow, dan juga subscribe. Oh ya, lupa gue tanyakan nih, bagaimana menurut Sobat Football United ya? Harapan sekali lagi harapan pasti kita inginkan yang maksimal ya kan di Manchester United. Tapi prediksi ini ya, 4 prediksi. Liga peringkat keberapa? Carabao sampai di mana? FA sampai di mana? Europa League sampai di mana? Kalau gua, sebelum gua akhir video ini, Liga peringkat ke-7, prediksi, sekali lagi prediksi, tolong dibedakan, prediksi peringkat ke-7. Jangan dicampur. Oh, ini prediksi dan juga harapan. No, prediksi saja. Prediksi peringkat ke-7. Lalu Carabao mungkin gua prediksi sampai final, FA semifinal, Europa League perempat final. Itu prediksi. Tapi bagaimana menurut Sobat Football United ya? Prediksi, sekali lagi prediksi. Kalau harapan kita ingin yang maksimal semua. Gua pun juga demikian ya. Gua ingin yang maksimal. Tapi prediksi, silakan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.